Assalamualaikum, selamat sore teman-teman semuanya. Hari ini kita akan mencoba praktek ya, praktek untuk statistika. Kita coba praktek yang pertama ini. Kita mencoba untuk memasukkan dataset dan juga untuk salah satu analisis yaitu distribusi frekuensi. Nah, ini bisa teman-teman lihat. Ini adalah tabulasi yang sudah saya buat. Ini ternyata ada penelitian, misalnya ada penelitian ya, analisis tadi kinerja terhadap analisis kompetensi terhadap kinerja perbankan di Indonesia. Nah, ini kita instrumennya adalah survei, yaitu kompetensi dan juga kinerja perbankan. Nah, surveinya ada dua, itu adalah tabulasinya. Sekarang kita membuka SPSS statistik. Jadi ini teman-teman semuanya bisa gunakan ketika skripsi nanti ya, enak ketika ingin melakukan analisis statistik dengan menggunakan SPSS. Hanya sekali klik, beberapa menu sudah terlewati, karena saya sudah mengalami kalau SPSS ini statistik yang di dalamnya jika kita menghitung secara manual itu sangat panjang dan juga cukup merepotkan, apalagi kalau dalam skripsi nanti ada beberapa hal yang harus dikerjakan. Oke, hari ini kita sudah masuk ke aplikasi SPSS. Kita klik new dataset lalu oke. Nah, kita sudah masuk ke dataset dan juga output. Nah, ini ada dua jendela ya seperti biasa, dataset dan juga output. Nah, ini outputnya masih kosong. Nah, kita ke dataset dulu. Datasetnya ada variabel view seperti biasa. Kita akan masukkan variabel-variabel yang masuk di dalamnya. Nah, kita lihat di Excel ada responden, kompetensi, dan kinerja perbankan. Kita masukkan responden terlebih dahulu. Responden, kita klikkan di sini adalah responden lalu enter. Nah, type atau tipenya karena dia bukan angka, maka kita klikkan string. Oke, karakternya kalau 8 terlalu sedikit, makanya kita akan tambah sampai 12 atau 13, 15 kalian ya, 15 kalian. Untuk measure itu nggak usah dipedulikan, biarkan seperti itu saja. Nah, 15 ini adalah jumlah ini ya teman-teman semuanya, jumlah karakter yang bisa dimasukkan dalam satu kolom itu. Nah, yang kedua kita masukkan kompetensi seperti yang awal tadi, caranya sama. Bentar, ini kompetensi, kita klikkan kompetensi. Nah, tipenya numerik ya, weightnya ini nggak usah dihias, decimal places 0, jangan ada desimal. Nah, untuk measurement adalah skala, karena yang kita gunakan adalah data skala hasil tabulasi dari ini ya, dari penelitian. Nah, ini yang kedua, yang terakhir adalah kinerja perbankan. Kita masukkan kinerja perbankan seperti 2. Nah, ini kalau di SPSS itu kan tidak bisa pakai spasi, makanya spasi diganti dengan underscore. Nah, coba teman-teman semua nyoba pakai spasi. Kalau yang versi 23 ini spasi nggak bisa, nggak tahu kalau yang versi lebih lanjut. Nah, seperti ini, silakan teman-teman semuanya lihat dan juga praktekkan. Nah, kita kembali ke data view. Nah, itu dilihat yang paling atas sudah masuk ketiga komponen tadi. Kita masukkan, kalau sudah punya database di Excel tinggal copy paste, lalu kita pastekan di SPSS nya, copy paste,
bisa dipanjangkan. Nah, seperti ini ya teman-teman semuanya untuk tabulasi datanya. Di awal kita sudah bisa, yang penting teman-teman sudah bisa cara memasukkan tabulasi ini. Ya gampang lah kalau teman-teman semuanya sudah bisa Excel, biasanya udah punya dasar-dasarnya dulu. Nah ini kita simpan, teman-teman semuanya silakan simpan ke file teman-teman masing-masing. Nah nanti setelah disimpan ya jangan lupa nanti dikirimkan lewat tugas yang saya buat di Classroom. Tugasnya nanti cuma teman-teman semuanya ngirim output dan juga dataset ini di Classroom ya. Bagi yang belum bisa menginstal, nanti teman-teman semuanya harus bisa setidaknya hari ini terinstall, soalnya daripada ketinggalan. Nah ini yang kedua, kita mau coba analisis deskriptif statistik atau yang namanya distribusi frekuensi. Nah ini kita mencoba diklik analisis deskriptif statistik dan juga frekuensi. Nah klik, akan muncul jendela seperti itu ya, muncul jendela seperti itu. Ini menggambarkan dari ketiga komponen yang kita buat tadi. Nah yang perlu kita masukkan ke variabel adalah hanya kompetensi dan kinerja perbankan, soalnya responden tadi kan sifatnya bukan data, tidak bisa kita analisis. Nah kita masukkan ke variabel, kita klikkan yang tengah ini, lalu kita klikkan frekuensi statistik yang paling atas tadi. Nah kita di sini mau cari apa? Mau cari mean, yang pertama adalah rata-rata, median, rata tengah, mode itu angka yang sering muncul, kalau sum itu adalah jumlah keseluruhan. Lalu dispersinya kita hanya butuh minimum dan maksimum ya. Nah seperti ini, silakan centang, continue, lalu chart. Nanti ada bar chart, pie chart atau histogram. Nah kita buat yang mudah dimengerti, itu histogram, klik. Nah seperti itu, cukup klik itu aja, continue, lalu terakhir klik OK. Kita lihat prosesnya di output ya, jangan salah, ini prosesnya analisis selalu muncul di output. Nah seperti ini frekuensi atau distribusi frekuensi. Ini bisa dilihat N, valid dan missing. Jadi data yang masuk itu ada 30. Benar ya, sesuai dengan tabulasi kita ada 30. Minnya ada 43,7 untuk kompetensi, terus kinerja perbankan ada 43,63. Mediannya itu bisa dilihat sendiri. Mode itu kan angka yang sering muncul ya. Angka yang sering muncul itu kalau di median, di kompetensi maksud saya, di kompetensi itu ada 44. Kalau kinerja perbankan angka yang sering muncul itu 43 ya. Terus minimum itu jumlah jawaban responden yang paling sedikit. Bentar, jawaban responden paling sedikit itu untuk kompetensi ada 37 ya. Lalu yang kinerja perbankan ada 35, sedangkan nilai maksimum 53 dan 52. Kalau sum bisa dilihat itu. Sekarang kita ke histogram, klik bagian kiri itu histogram. Nah bisa dilihat histogram bentuknya seperti ini. Ini juga penggambaran dari tabel tadi, sama aja sih sebenarnya. Ini sebaran datanya ya, sebaran datanya seperti ini, yang paling tinggi di antara 44 sama 45 itu yang paling tinggi, yang lainnya rendah. Ini malah yang dari 51 sampai 54 itu enggak ada yang jawab yang kompetensi malahan. Nah ini yang lebih agak normal ya datanya, yang kinerja perbankan ini. Nah bisa dilihat ini yang coba penggambaran dari statistik tadi kan. Nah untuk kinerja perbankan seperti itu.
Mungkin hari ini cukup, hanya sekian praktek kita hari ini, hanya ada 2. Nah, kita save dulu, save ke folder teman-teman masing-masing. Oke ya, ada 2 tadi. Yang pertama adalah cara menabulasi datanya di dataset yang di awal tadi. Yang kedua, kita mencoba menganalisis distribusi frekuensinya mulai dari rata-rata, median, modus, jumlah, minimum, maksimum. Sebenarnya ada lagi standar deviasi, cuma hari ini kita nggak usah buka itu ya. Standar deviasi itu sebaran rata-ratanya saja. Nah, 2 ini silakan teman-teman semuanya save, nanti diupload di Classroom. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.